Hai semua, ketemu lagi sama gua di channel Dede Pasya. Kali ini kan gue ingin ngebahas masalah doa Nabi Sulaiman ya. Doa Nabi Sulaiman adalah doa yang ibaratnya udah terkenal ya kampunnya untuk membuat kamu bisa melunasi hutang, menambah pundi-pundi kekayaan dan lain-lain. Nabi Sulaiman, jadi gua ngebahas ulang nih ya masalah cerita Nabi Sulaiman ya. Ya kalau misalnya yang udah pada paham mungkin tolong ya, apa, didengerin ajalah. Jadi Nabi Sulaiman ini adalah seorang nabi yang dianugerahkan kekayaan berlimpah. Selain itu pun kayaknya Nabi Sulaiman ia bahkan dijuluki sebagai raja segala makhluk. Kerajaan Nabi Sulaiman sangatlah besar. Istananya pun megah, berlapis emas dan permata. Selain diberikan anugerah kekayaan, Nabi Sulaiman juga diberi mukjizat, yaitu ia dapat mengerti bahasa hewan. Jadi seluruh bahasa hewan dia paham ya. Dan dapat berbicara pada jin, serta dapat menundukkan keduanya. Jadi dia jin, hewan, bisa dia perintah. Itulah kemujizatannya Nabi Sulaiman. Doa Nabi Sulaiman semua yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman semasa hidupnya tentu tak lepas dari kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya kembali lagi kepada Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi mohon maaf ya kalau misalnya ini apa, di luar agama melenceng ya, saya mohon maaf, saya nggak menyudutkan agama lain ya. Jadi ini saya membahas mengenai ajaran, pandangan dari agama Islam. Jadi semuanya itu berasal dari kuasa Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa yang dipanjatkan Nabi Sulaiman telah dikabulkan dan diijabah oleh Allah sehingga beliau dapat memiliki semua yang diinginkannya. Nah, pada masa sekarang banyak orang yang ingin kembali mengamalkan doa-doa Nabi Sulaiman tersebut dengan beragam tujuan, misalnya untuk mengharap rezeki dan kekayaan, menyembuhkan orang kesurupan, atau untuk menundukkan hewan-hewan buas. Oleh karena itu, di konten kali ini akan saya bahas doa Nabi Sulaiman ya, dan semoga bisa dihafalkan ya. Doa Nabi Sulaiman untuk kekayaan adalah doa yang dapat digunakan untuk memohon kelancaran rezeki dan untuk kekayaan. Jika Anda saat ini mengalami kesulitan ekonomi atau berharap agar keuangan Anda lebih baik, amalkan saja doa ini. Semoga rezeki Anda lancar, tapi disertai dengan ini ya, ikhtiar juga. Jadi walaupun berdoa tetap juga kita melakukan usaha, membuka usaha. Jadi, imbang gitu antara pekerjaan, usaha kita, dan doa kita. Nah, amalannya Nabi Sulaiman seperti ini, tolong dihafal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi firli wahabli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Saya ulangin lagi ya. Rabbi firli wahab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Yang artinya, ya Tuhan, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun jua sesudah aku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Memberi. Doa tersebut dapat diamalkan setiap hari selesai Anda melaksanakan sholat fardu. Namun akan lebih baik lagi bila Anda aktif menunaikan sholat duha dan membaca doa Nabi Sulaiman sehingga setiap hari ada kelancaran rezeki dari setiap usaha Anda. Akan tetapi, semua doa tersebut harus diiringi dengan ikhtiar, usaha, dan kerja keras Anda. Karena tidak mungkin kekayaan jatuh dari langit tanpa adanya usaha Anda sendiri. Doa adalah sekedar munajat yang dapat melancarkan datangnya rezeki. Ingat ya, doa adalah sekedar munajat yang dapat melancarkan datangnya rezeki. Doa Nabi Sulaiman untuk menundukkan hewan dan mengusir jin seperti yang terangkum dalam sejarah kehidupan di Al-Quran. Nabi Sulaiman semasa hidupnya dibekali dengan mukjizat, dapat berbicara dan mengerti bahasa hewan dan jin. Mukjizat Nabi Sulaiman tersebut sangat bermanfaat bagi kemudahan syiar dan dakwahnya. Dengan mukjizat itu, semua hewan serta semua jin yang ada di muka bumi tunduk akan perintah beliau. Nah, bila Anda ingin memiliki sedikit karomah dari mukjizat Nabi Sulaiman tersebut, maka amalkan doa ini.
Berikut ini seperti tercantum dalam surat An-Naml ayat 30 dan 31. Jadi surat An-Naml ayat 30 dan 31. Jadi bacanya seperti ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya watuni muslimin. Yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Bahwa janganlah kamu berlaku sombong padanya dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Jadi doa tadi dapat dibacakan untuk mengobati orang yang kesurupan. Bacakan doa pengusir jin tersebut di telinga kanan orang yang sakit seraya menekan jempol kaki kanan dan kirinya. Insya Allah jin yang mengganggu dan merasuki tubuh orang tersebut akan keluar dengan sendirinya. Jadi doanya seperti ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'lu alayya watuni muslimin. Nah, doa ini sudah banyak dibuktikan dan terbukti makbul. Oleh karena itu, hafalkan agar bisa suatu saat dibutuhkan, Anda bisa langsung menggunakannya. Selain untuk mengusir jin, doa Nabi Sulaiman ini juga dapat menjinakkan hewan-hewan buas seperti ular, liar, dan binatang buas lainnya. Sehingga Anda berada dalam bahaya, eee, bisa melafalkan doa tersebut ya. Jadi, saya ngebahas masa doa Sulaiman ya. Doa Nabi Sulaiman dalam, eee, bersyukur kekayaan, muji, dan kekuasaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman tidak sedikit pun mengubah kepribadiannya. Beliau justru selalu memohon pada Allah agar bisa selalu menjaga amanat dan kodratnya sebagai makhluk ciptaannya. Beliau selalu bersyukur dan meminta agar ia tergolong orang yang pandai bersyukur, dan justru karena itulah Allah kemudian malah menambah nikmat-nikmat kepadanya. Sebagai seorang muslim, ada baiknya kita meniru sikap Nabi Sulaiman dalam menyikapi nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena semakin kita bersyukur, maka Allah akan semakin menambah nikmat dalam kehidupan kita. Nah, doa Nabi Sulaiman yang untuk bersyukur ya seperti ini ya. Dalam surat An-Naml ayat 9. Jadi doanya seperti ini. Robi auji ni an asikura ni matakal lati an amta alaya wa ala walidayya wa an amala solihan tardahu wa adhilni birahmatika fi ibadikas solihin. Jadi Robi auji ni an ashkura ni matakal lati an amta alaya wala walidayya wa an amala salihan tardahu wa adhilni birahmati ka fi ibadikas solihin. Jadi artinya, ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang Engkau telah anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakku, dan untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-Mu yang saleh. Nah, demikian ya saya bahas masalah doa Nabi Sulaiman. Semoga doa Nabi Sulaiman ini bisa berguna ya, dan semoga keinginan-keinginan kita bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya berasal dari kuasa Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya untuk mendukung channel saya agar berkembang dan lebih maju lagi. Saya Dedi Setiawan, mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.